harus mendengarkan kami nanti pemaparan-pemaparan kedepannya. Aku sangat-sangat terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, mohon izin kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa farmasi dari Universitas Setiabudi Surakarta. Kalau teman-teman tahu, ya kami dari Surakarta, lumayan jauh gitu ya ke tempat ini. Dan mengapa kami ada di sini? Kami ada di sini sama-sama ingin belajar dengan teman-teman semuanya, mas-mas dan mbak-mbak, dan adik-adik juga belajar tentang penyakit dan juga penanganannya. Nah, di sini kami izin memaparkan nanti beberapa materi yang sudah kami siapkan juga sebagai mahasiswa yang berkuliah di kesehatan. Ya, kami tentunya memberikan informasi seputar kesehatan dan supaya pemaparan kami nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, kita sama-sama belajar, jadi santai aja gitu ya teman-teman, nggak perlu malu, nggak perlu tegang gitu ya, jadi nggak usah serius-serius amat gitu ya, kita nggak gigit kayak kita nggak gigit gitu ya, jadi santai aja gitu ya teman-teman, mas-mas dan mbak. Jadi habis ini akan langsung ada pemaparan seputar kesehatan, ada 3 pemaparan, dan aku himbau juga dari awal kalau nanti teman-teman semua aktif gitu ya dalam pertanyaan atau ada yang bertanya gitu tentang apa yang sudah kami paparkan gitu ya, pasti mungkin ada yang bertanya gitu ya. Nah, kami akan memberikan juga apresiasi seperti itu buat teman-teman yang aktif bertanya gitu. Oke, jadi nggak usah malu-malu di sesi-sesi kali ini, jadi kita sama-sama belajar gitu ya, dua arah gitu ya, jadi dari kami juga, dari teman-teman juga. Nah, sebelumnya mungkin ngapunten mas-mas boleh maju supaya masuk di kamera, karena ini kami menjalankan program ini atau promosi kesehatan ini juga menjadi salah satu tugas gitu teman-teman, salah satu pemenuhan tugas kami ya di mata kuliah kami. Jadi perlu adanya laporan ke dosen seperti itu. Jadi sangat dimohon mungkin mas-mas boleh maju ke depan supaya bisa in frame. Boleh? Santai aja guys, santai. Nah, jadi untuk menyingkat waktu, kami mohon izin beberapa menit, beberapa jam ke depan kami mohon izin untuk memberikan sedikit informasi dan sama-sama belajar dengan teman-teman semua. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya, kami mau langsung saja masuk ke pemaparan pertama. Mungkin teman-teman kelompok yang pemaparan pertama boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Di sini sebelum kita masuk pada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Maria Teresia Kulbu, bisa dipanggil Tere, dan teman saya Mika Rahmanawati, biasa dipanggil Mita. Saya Jem mulai Fatah Hairiyah, biasa dipanggil Lydia. Saya Olivia Natasha Bila, dipanggil Olivia. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang anemia. Kalian bisa lihat pada brosur-brosur yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Jadi untuk materi ini yang lebih jelasnya kita akan membawakan anemia pada remaja putri. Kira-kira kalian tahu apa itu anemia? Di sini saya akan jelaskan. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin lebih rendah dari batas normal, yaitu 12 gram per dl untuk perempuan. Nah, anemia ini juga punya beberapa faktor, kurang lebihnya kami mengambil 5 faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada asupan nutrisi yang kurang saat masa tumbuh kembang. Kedua, ada riwayat kehilangan banyak darah pada saat menstruasi. Ketiga, berat badan berlebih. Keempat, jarang melakukan aktivitas fisik. Dan kelima, kurang konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu kenali tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah itu merupakan suplemen yang berisi zat besi dan asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah dan hemoglobin. Lalu manfaat tablet tambah darah yaitu mencegah anemia pada saat menstruasi, cukup mencukupi kebutuhan zat besi harian, lalu meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi lelah, letih dan selanjutnya akan dibawakan Nah, di sini ada samping obatnya ya. Yang obat kan ada efeknya. Ini tablet tambah darah itu juga ada efeknya. Efeknya itu kan tablet tambah darah itu kan isinya zat besi sama asam folat. Zat besinya itu dia itu bisa membuat warna tinja menjadi gelap dan membuat sembelit atau diare. Sedangkan untuk asam folatnya dia itu menyebabkan mual dan muntah, tapi tidak apa-apa. Karena di sini kita akan belajar bagaimana cara pemakaian obat yang baik dan benar untuk menghindari dari efek samping obatnya tersebut. Untuk cara pakai obatnya itu 1 kali 1 hari. Setiap ini ya, rutin pada saat menstruasi. Lalu untuk tugasnya itu untuk mengontrol ya pada zat besi dalam tubuh. Dia tuh zat enzimnya itu tinggi di pagi hari, jadi hindari konsumsi tabletnya di pagi hari untuk menghindari dari efek si enzimnya tersebut. Lalu untuk selanjutnya konsumsi obatnya itu nggak boleh pada saat perutnya kosong. Kenapa? Karena obatnya itu kalau dikonsumsi saat perut kosong dia akan menyebabkan mual dan muntah. Lalu selanjutnya itu konsumsi obatnya itu sebaiknya dengan jus sirup ya, karena jus sirup itu mengandung vitamin C. Vitamin C-nya itu berguna untuk lebih mengabsorpsi si obatnya tersebut. Jadi obatnya itu diserapnya banyak dan efeknya juga akan maksimal. Lalu untuk selanjutnya itu hindari konsumsi bersama teh dan susu, karena teh dan susu itu menyebabkan terganggunya penyerapan si obat. Selanjutnya untuk penyimpanan dan alternatif lain akan disampaikan oleh teman saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan cara penyimpanan obat. Penyimpanan obat itu disimpan di tempat yang kering, hindari dari tempat-tempat yang lembab, terus hindari juga dari bawah sinar matahari. Nah, terus cara alternatif lain pengobatan yaitu jaga pola hidup yang sehat, konsumsi mengandung zat besi tinggi seperti hati, telur, tahu, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan terakhir pola stres, karena stres itu sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan. Nah, kali ini apakah lihat dari mana? Apakah ini tanya? Nah, ini kan kita sudah selesai menjelaskan tentang materi kita untuk hari ini. Nah, berikutnya kan ada untuk materi kedua dan ketiga juga kan. Di sini kita nggak akan makan banyak waktu. Nah, kalian jangan lupa simak untuk prosedur yang telah kita bagikan. Nanti pada saat penutupan kita ada sesi tanya jawab. Di situ juga kita ada door prize call dan kosong kali. Jadi kalian jangan lupa menyimak materi 1, 2, 3 karena nanti kita akan bertanya untuk ketiga materinya pada penutup. Jadi bisa dicari pertanyaannya dari sekarang. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi kami tentang anemia kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita sudah selesai. Berapa pemaparan tadi? 3. Ya, jadi kita udah belajar dari tentang anemia, kemudian juga belajar tentang skabies, dan juga yang terakhir kita belajar tentang berikut ibu gitu ya. Jadi saya teman-teman tidak asing lagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, kita sama-sama belajar juga.
Nah, selanjutnya tadi yang sudah aku himbau dari awal, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget, gitu, boleh banget, kita akan langsung jawab. Dan kalau teman-teman ada yang mau dikepoin tentang 3 pemaparan tadi juga boleh banget ditanyakan ke kita. Dan sudah aku bilang tadi, bagi teman-teman penanya akan mendapatkan door prize seperti itu. Tidak seberapa tapi ini luar biasa. Biasa kata temennya. Ya, oke. Mau mulai dari mana dulu, guys? Kelompok 1. Ya. Berarti ini dulu deh, memberikan kesempatan teman-teman dulu. Tadi kelompok 1 tadi memaparkan tentang anemia, ya betul? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau dikepoin tentang pemaparan tadi atau masih penasaran kayak gimana anemia itu? Boleh banget. Malu-malu. Atau enggak kami yang bertanya atau kami yang jawab gitu. Gak susah kok dari ada jawabannya. Ya. Kita nggak jawab dari segala macam. Iya, asal teman-teman berani. Gitu. Oke, sepakat ya? Tanya aja Pak. Apa ada yang mau ditanyain? Ya, apa ada yang mau tanya nih? Oke. Kenapa anemia itu sering terjadi pada remaja itu? Oke. Pertanyaannya, kenapa anemia itu sering terjadi pada remaja putri? Izin menjawab ya, kenapa anemia itu sering terjadi di remaja putri? Karena kan kalau remaja putri itu dia kan mengalami haid ya, benar kan? Nah, haid itu kan dia itu mengeluarkan banyak darah gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya darahnya itu terlalu banyak, itu akan menyebabkan pusing. Nah, itu salah tanda bahwa kalian itu mengalami anemia. Makanya disarankan untuk saat haid itu minum 1 kali 1 hari tablet tambah darah selama menstruasi itu. Sudah jelas? Untuk nyeri saat haid itu tuh sepertinya kurang bisa ya kalau diatasi dengan tablet tambah darah. Jadi kalau misalnya kalian nyeri itu minumnya itu obat anti nyeri kayak paracetamol gitu. Tapi disarankan jangan. Ya kalau ditahan aja. Kalau efek sampingnya itu dapat merusak hati ya. Karena sakit mens itu karena hormonal ya, kan itu kan harusnya itu kan di tubuh kelamin itu tuh ada kayak sel gitu kan, nah itu harusnya dibuahi setiap bulan. Kan kalau kita kan belum bisa ya, makanya itu yang bisa bikin sakit gitu. Kan sakit mens itu sangat wajar. Tapi kalau sakitnya sampai pingsan, sampai nggak bisa jalan, pokoknya menghalangi kegiatan itu baru nggak wajar ya, itu boleh diperiksakan ke dokter. Siapa tahu kalian ada kista atau ada apa penyakit rahim lainnya. Aku boleh bertanya nggak? Kalau bisa jawab nanti dapat hadiah ya. Aku mau tanya, teman-teman tahu apa saja nggak obat penambah darah? Kalau boleh, kalau ada yang tahu contohnya, kalau ada yang bisa jawab, kasih hadiah. Berapa Kak? Boleh satu aja? Satu aja nggak apa-apa? Satu aja. Ya. Yang kalian tahu obat penambah darah? Cewek? Pasti tahu. Cowok juga boleh, Cowok juga. Biasanya cowok bisa. Kali aja. Kali aja.
Yang basic ya saja. Betul. Ya, jadi kalau misalnya mau minum tablet tentang darah, boleh pakai 10 gelas. Misalnya juga pakai. Cara mengelola stres ya, kalau pengalaman sih. Kalau misalnya stres, banyak pikiran, biasanya itu kayak melakukan banyak kegiatan, misalnya mungkin berolahraga atau menyibukkan diri lah dengan hal-hal apa gitu, kegiatan apa gitu, atau tidak misalnya kayak nonton video-video lucu yang bikin ketawa, itu mungkin bisa mengurangi. Iya, jadi kayak harus selfie banget, mau makan sepuasnya apa, kayak yang penting menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ada yang mau menambahkan? Oke, aku menambahkan sedikit ya, mungkin dari pengalaman pribadi. Cara mengelola stres itu mungkin teman-teman pasti punya sahabat atau teman yang dekat, walaupun bukan banyak orangnya, tapi satu atau dua pasti ada. Nah, mungkin teman-teman bisa mencurahkan isi hati untuk kayak mau melampiaskan gitu. Itu apa yang kita rasa itu kayak wah udah lega gitu. Terus kemudian dengan cara seperti tadi melakukan hobi-hobi seperti memasak, membaca, atau terus kemudian teman-teman berani mengatakan tidak, ya harus berani mengatakan tidak kepada apa yang kalian tidak mau. Mungkin itu ya. Jangan jadi orang gak enakan. Iya. Kalau nggak mau, tidak. Terima kasih. Ya, sudah selesai. Semua sesi sudah mengantuk belum? Sudah, bagus banget. Ya, jadi habis ini sholatnya. Tinggal. Habis ini kita mau foto bersama dulu buat dokumentasi, boleh ya? Jadi minta nanti teman-teman boleh berdiri semua.